Tubuh yang berbahaya. Kita sebagai orang yang mengaku beriman dan bertakwa, kita harus peduli terhadap kehidupan yang menghendaki kemuliaan sebagai pilihan. Hal ini sangat tepat sekali, sebab apa yang dipikirkan, direncanakan dan diaplikasikan oleh orang beriman adalah kemuliaan hidup. Bagi orang beriman adalah sangatlah tidak mungkin untuk melakukan kehinaan dalam kehidupannya. Kemuliaan hidup adalah pilihan yang sempurna. Meski dilalui dengan berat penuh rintangan dan cemoohan, mengingat di sekitar kehidupan kita masih mengutamakan kehinaan dan bahkan mendominasinya, maka dengan perjuangan yang gigih, kemuliaan harus dimenangkan. Telah banyak orang-orang yang gagal meraih kemuliaan karena tergoda rayuan kehinaan. Tapi bagi orang beriman dan bertakwa, mereka akan senantiasa konsisten pada jalannya. Beratnya langkah perjalanan kehidupan tidak mengurangi sedikit pun langkah kepastian menuju kemuliaan. Al-Quran menyebut orang beriman, mukmin ialah orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yang diwujudkan dengan tunduk dan patuh hanya kepadanya, sehingga rongga hatinya dipenuhi rasa syukur untuk mengabdi hanya kepadanya, tanpa ada celah sedikit pun untuk dimasuki sifat-sifat kehinaan yang mencelakakan dan merugikan kehidupannya. Jamaah salat subuh yang berbahagia, betapa bahagianya hidup ini ketika kita mampu konsisten dalam menuju kesempurnaan kemuliaan. Hati dan pikiran akan menjadi tenang, tidak ada tekanan karena adanya beban kehidupan yang menghantui, sehingga layaklah dia mendapat kemenangan. Karena ketaatan yang sebenarnya hanya kepada Allah dan Rasulnya, dan ketakutan yang sebenarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 35 yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jamaah salat subuh yang berbahagia, ayat-ayat tersebut benar-benar memberikan motivasi kepada kita dalam mengarungi fakta kehidupan yang keras dan berat. Perjalanan terjal dan mendaki harus dilalui sebagai tahapan perjuangan. Meski melelahkan dan penuh pengorbanan, tidak mengurangi nilai perjuangan menjadi hamba yang sejati, sehingga upaya meraih kemuliaan tidak dikotori oleh kemalasan karena enggan berjuang atau disusupi oleh mimpi-mimpi kosong sehingga lepas kendali. Tetapi proses menuju kesempurnaan itu mampu menjadi daya dorong sekaligus membingkai diri dari infiltrasi kemaksiatan yang penuh kehinaan. Jamaah salat subuh yang berbahagia, perjuangan menggapai kemuliaan diri di tengah derasnya pusaran kehinaan yang begitu kompleks harus dibekali amunisi yang tangguh akan mendapat kemenangan. Bekal tersebut adalah yang pertama, ketaatan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Bekal ini merupakan landasan perjuangan, sekaligus bentuk ketaatan yang sempurna bukan pada yang lainnya. Ketaatan inilah yang akan mampu menyingkirkan berbagai hal yang sering dijadikan ketaatan yang sebenarnya bukan untuk ditaati. Bekal yang kedua adalah takut yang sebenarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dialah yang patut untuk ditakuti. Betapa besar rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita tidak ingin dikurangi apalagi menjadi musibah yang besar. Ketakutan selain kepadanya akan membawa kelemahan karena terus didoktrin oleh sesuatu yang sebenarnya biasa-biasa saja, namun dikemas sedemikian rupa sehingga banyak orang terbelenggu olehnya. Ketakutan kepada Allah akan membawa ketakutan dan kesadaran yang sempurna, sehingga mampu berkarya untuk bekal kehidupan. Jamaah salat subuh yang berbahagia, bekal yang ketiga adalah takwa kepada Allah sebagai puncak prestasi, yaitu derajat tertinggi karena kita mampu mengkualitas sekaligus menyingkirkan berbagai bentuk kehinaan yang mencoba mengotorinya. Hasan al-Banna menggambarkan sebagaimana nasihatnya, "Jadilah kamu seperti pohon, manusia melemparinya dengan batu, sedangkan ia melemparinya dengan buah. Kebodohan, kesombongan, dan ketidakpedulian yang membuat sebagian manusia merasa hebat padahal sejatinya jahat, sehingga terus menebar maksiat. Maka orang-orang beriman tetap tegar dan terus menebar kebaikan untuk kedamaian, kesejahteraan, dan kemuliaan hidup." Jamaah salat subuh yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan petunjuk kepada kita pada firman-Nya di surat Al-Zukhruf ayat 37 yang berbunyi,
wa innahum la yasudunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Yang artinya, dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Jemaah salat subuh yang berbahagia. Maka dari itu kita sebagai hamba yang senantiasa mengaktualisasikan keimanan dan meneguhkan ketakwaan, maka sudah sempatnya kita sebagai orang yang beriman selalu istiqamah dalam melakukan kebaikan.